Saya sudah bersama narasumber saya yang pertama hari ini ngomongin pilkada serentak di akhir tahun ini. Ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Halo Mbak Titi. Halo, apa kabar teman-teman Jak TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Titi. Mbak Titi, dari Perludem ada tanggapannya nggak? Kita akan menghadapi pilkada yang sangat tidak ideal sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang dan akan terus dijalankan. Ada tanggapannya Mbak Titi? Ya, memang situasi yang kita hadapi ini bukan hanya khas Indonesia ya. Jadi harus menyelenggarakan agenda elektoral karena kita sudah bersepakat bahwa pilkada mekanisme yang kita pilih untuk melakukan pengisian sirkulasi elit di daerah di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Lalu di tengah agenda elektoral itu terjadilah pandemi COVID-19. Nah, kalau COVID ini kan karakternya beda dengan pemilu ya. Kalau pemilu itu komunalisme, kebersamaan, interaksi, lalu kemudian partisipasi. Intinya semakin banyak membangun komunikasi dan perkumpulan dengan orang-orang di pemilu itu semakin bagus begitu. Tetapi kalau di pilkada kalau COVID itu kan karakternya sangat bertolak belakang. Dia menghindari kerumunan, jaga jaraknya harus dijaga. Sementara kalau di pemilu kontestan itu kan bagaimana bisa mendekati pemilih sedemikian rupa gitu. Yeah. Nah, karena ada karakter yang tidak ketemu atau kurang ketemu antara pemilu dengan COVID-19, maka di sejumlah sampai hari ini 66 negara itu menunda agenda pemilu maupun pilkada ataupun referendum mereka. Dan hanya sekitar 36 negara saja yang itu tetap pemilunya on schedule atau dengan jadwal semula begitu. Kenapa ditunda? Karena yaitu tadi, kalau kita laksanakan pemilu dengan pola penyelenggaraan seperti yang biasa kita lakukan, ternyata itu tidak kompatibel dengan penanganan COVID-19, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang ternyata tidak terlalu mudah alias cukup sulit, karena harus melibatkan alat pelindung diri. Karena tadi ya, agar jangan pilkada itu atau pemilu itu menjadi pentransmisi virus COVID-19 ini. Lalu cukup rumit karena tadi tahapan-tahapan itu harus sejalan dengan protokol kesehatan. Dan akhirnya karena pilkada atau pemilu di tengah situasi pandemi, konsekuensinya adalah biaya atau anggaran. Makanya kalau kami di Perludem menyebut pemilu atau pilkada di tengah situasi pandemi itu sebagai sesuatu yang sulit, rumit, mahal. Oleh karena itu memang dia memerlukan komitmen untuk semua pihak mampu memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar pilkada itu bisa sehat. Pilkada di tengah situasi pandemi artinya pilkada harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kalau tidak, bayangin, kampanye mengumpulkan orang, berkerumun, bersentuhan, bertukar kadang-kadang ini ya alat kampanye. Nah, lalu coklit data pemilih dari door to door. Kalau tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri sebagai instrumen protokol kesehatan, jangan-jangan yang tadi berkerumun ikut kampanye, jangan-jangan yang didatang door to door itu justru bawa COVID-19. Jadi memang ini situasi yang tidak mudah, situasi yang cukup sulit bagi kita dan juga memerlukan dukungan penuh terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara konsisten. Oke. 9 Desember 2020 tuh kurang dari 6 bulan lagi. Cukup nggak sih Mbak Titi dengan kondisi seperti sekarang persiapan dan dari mulai persiapan calonnya sendiri sampai KPU-nya sendiri? Mengingat Pilpres kemarin kita juga sempat banyak sekali korban kan, jatuh korban sebenarnya kalau dari sisi kesehatan kan. Nah ini belum hitung-hitungan soal anggaran lagi. Sebenarnya 6 bulan waktu yang cukup nggak sih Mbak Titi? Iya, kalau KPU, pemerintah, DPR kan merasa waktunya cukup gitu ya. Iya. Tetapi kalau kita
kita ukur dari hal-hal yang kasat mata saja lah. Perludem ini bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat sebenarnya mendorong agar pilkadanya tidak di 2020, melainkan paling lambat di September 2021. Oke. Kalau kami sendiri di Perludem berharap pilkadanya di Juni 2021. Karena kenapa? Karena kita ini kan perlu proses adaptasi pada kondisi pandemi yang kita hadapi. Tadi sudah disampaikan pengalaman banyak negara yang menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi itu memerlukan daya dukung optimal, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun sumber daya manusia yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, untuk beradaptasi dengan 3 instrumen itu, regulasi, anggaran, ataupun kapasitas sumber daya manusia, kan butuh waktu. Tidak bisa tergesa-gesa segala sesuatunya dipersiapkan sambil jalan. Nah, maka kami menghitung 2020 itu kita fokus sepenuhnya mengatasi COVID-19 sambil membangun disiplin dan kepatuhan warga kepada protokol kesehatan. Maka 2021 ketika kita mulai adaptasi dengan betul-betul pemahaman pada kenormalan baru, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas politik yang notabene tadi ya akan mengumpulkan orang, membangun interaksi dan lain sebagainya. Okay. Lalu yang terakhir kapasitas petugas. Nah, kapasitas petugas kita ini tadi regulasi saya sudah sampaikan terlambat ya. Sampai hari ini peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi itu belum juga diundangkan. Baru ada satu PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal. Tapi cara mengelola pilkada yang sesuai dengan protokol COVID itu seperti apa, itu adanya di peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi atau bencana non-alam, atau kita kenal dengan peraturan KPU COVID-19 gitu, singkatnya itu ya. Itu belum diundangkan hari ini. Nah, ini presiden buruk nih. Karena kita memulai tahapan dan sudah mulai memasuki masa krusial, tapi regulasi teknisnya belum tersedia tepat waktu begitu. Baru mengandalkan surat edaran. Jangan sampai kita jadi pilkada surat edaran, padahal yang harusnya jadi rujukan itu peraturan KPU. Anggaran juga demikian. Kenapa baru dilakukan rapid test? Ya karena anggarannya baru cair. Akhirnya implikasinya kepada pelaksanaan prosedur-prosedur protokol kesehatan yang harus dipenuhi kan. Saya juga cek sama teman-teman, gimana nih dengan APD-nya, sudah datang atau belum? Kalau hand sanitizer dan masker katanya sudah datang, tapi yang pelindung wajah, face shield ya, dan beberapa kebutuhan lain itu belum datang. Nah, ini yang saya khawatirkan, kami khawatirkan dari Perludem, karena kita tidak cukup hanya semangat siap gitu. Jadi ini juga yang bukan kami berarti menentang negara untuk melakukan agenda yang sangat penting ini ya, tetapi yang kami dorong itu bagaimana menyelaraskan agenda elektoral dengan kemampuan kita beradaptasi, sehingga pilkada itu tidak menjadi instrumen yang membawa bahaya bagi warga negara. Pilkada itu tidak diselenggarakan tergesa-gesa dan akhirnya mempengaruhi dan mendistorsi kualitas kompetisi dan juga kualitas penyelenggaraan. Jadi ini yang kadang-kadang seolah-olah disikapi kok Perludem ini tidak mendukung agenda demokrasi gitu. Bukan begitu. Demokrasi pun harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang memenuhi kualitas dan kredibilitas pelaksanaan. Kalau kita mau sekedar memilih lalu membiarkan resiko terjadi karena tadi keterlambatan regulasi, keterlambatan anggaran, keterlambatan di dalam menguatkan kapasitas petugas, justru di sanalah kita sebenarnya mempertaruhkan reputasi demokrasi dan bisa berdampak pada publik tidak percaya pada praktik demokrasi karena diselenggarakan misalnya membahayakan mereka atau asal-asalan atau bahkan tidak berkualitas. Oke lah, siap. Masih banyak kekurangan dan harus dikejar dengan waktu yang cukup singkat. Persiapan Pilkada serentak 2020 ada 270 provinsi, kota dan kabupaten. Habis ini Mbak Titi saya mau
tanya kesiapan dari anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Mbak Titi untuk masukannya, nanti akan saya tanyakan ke beliau. Semoga bisa jadi masukan yang bagus juga untuk Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.